Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Kali ini kita akan membahas dua video, di mana dua video ini menurut saya sih saling berkaitan satu sama lain ya. Cuma kita tonton dulu video yang pertama, yaitu dari sebenarnya ini cuplikan ya dari podcast antara Panji dan juga Ari Putra di Total Politik. Terus kenapa lu agak sensi kayaknya lagi ya, gue melihat gue menangkap ada sensitivitas soal politik dinasti. Jadi di podcast ini itu ada Ari Putra sebagai host dan juga ada Panji sebagai narasumber. Mereka berbicara soal politik. Nah, yang menjadi fokusnya adalah soal dinasti kekuasaan ya sebenarnya. Karena kalau menurut Partai X kan politik itu memiliki makna yang cukup sakral. Dimana kalau artinya ya mungkin teman-teman dari penonton lamanya Partai X sudah sangat hafal kalau arti politik menurut Partai X adalah bentuk perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan menjalankannya secara efektif, efisien, transparan, dan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau nggak memenuhi satu saja dari keempat unsur ini udah dinamakan dengan political crime. Jadi mungkin menurutnya si Ari Putra ini yang dimaksud adalah dinasti kekuasaan, bukan dinasti politik ya. Oke, kita lanjut dulu. Kan itu kan hak warga negara, Bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Ini kan No, you saying this. ini pernah Ari Putra saying this. You Bang, saying this. Jadi Ari Putra bilang kalau misalkan ini cukup menarik ya, karena dinasti kekuasaan itu adalah hak dari setiap warga negaranya gitu. Padahal baru aja kita mingkem gitu ya, membicarakan tentang arti politik yang untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana ya kalau misalkan kita belajar secara historisnya ya, dinasti kekuasaan ini nggak pernah tuh muaranya itu ke masyarakat. Pasti kaitan eratnya adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau misalkan dinasti kekuasaan ini ada nih sejarahnya untuk kesejahteraan masyarakat, mungkin selama dalam kurun waktu Indonesia dari proklamasi sampai sekarang hampir 79 tahun Indonesia merdeka, mungkin masyarakat sejahtera, masyarakat bisa merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kan ternyata faktanya sudah kita berganti berapa kali ya presiden, tapi sampai sekarang ya kita nggak pernah tuh melihat adanya dinasti kekuasaan dari tingkat level terendah sampai tertinggi itu muaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kita tonton dulu aja yuk. ini pernah digugat orang ke MK dan diterima oleh MK loh. Meaning? Oke, Ari Putra punya opini kalau misalkan dinasti kekuasaan ini hak bagi warga negara dan bahkan pernah digugat di MK ya, dan ya tahulah sendiri teman-teman hasilnya gugatan di MK kemarin kayak apa. Jadi gini sih, kalau menurut Partai X ya, seharusnya partai politik itu sekarang udah saatnya lagi mereka menjalankan kembali amanat konstitusi, yaitu di UU Parpol nomor 2 tahun 2008, di mana parpol wajib memberikan pendidikan politik untuk warganya, sehingga nggak akan ada pengertian yang salah kaprah seperti ini, bahkan menggunakan kata politik untuk dinasti, yang padahal dinasti kekuasaan ya. Dinasti kekuasaan itu nggak pernah muaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Lagi-lagi sampai sekarang kita belum pernah tahu dinasti kekuasaan yang menguntungkan masyarakat gitu loh. Oke, kita lanjut dulu. Waktu itu dinasti nggak boleh maju, anak dari bupati nggak boleh maju, saudara istri dari bupati nggak boleh maju. Ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Gue ganti bahasanya. Jadi menurut lu dinasti politik? Ke MK. Ini MK, pendapat MK. Ini Gue nggak nanya MK, gue nanya lu. iya. Oke. Mas Ari bilang kalau misalkan sebagai warga negara dia sifatnya konstitusional, dia percaya akan adanya konstitusi gitu ya.
Mungkin next episode kita akan membicarakan tentang apa sih makna demokrasi yang sebenarnya. Tapi kalau menurut kami, bahkan hingga saat ini kami percaya bahwa Indonesia yang tadinya dilabeli dan dikenakan sebagai negara demokrasi belum sepenuhnya melaksanakan demokrasi. Kalau misalkan kita ngomong kasarnya aja nih, kasarnya ya kita sekarang menganut demokrasi yang namanya demokrasi. Dan itu akan dibahas secara panjang, nanti akan ada episodenya sendiri. Cuma kalau di sini kita belajar dulu deh pengertian demokrasi bareng-bareng ya. Mungkin teman-teman bisa ngecek juga di Google. Kalau misalkan pengertian demokrasi itu kan berasal dari dua bahasa. Dari para ahli secara etimologis, kata demokrasi berasal dari Yunani yang artinya demos dan kratos. Di bangku pendidikan aja kita sudah dikenalkan hal itu waktu dulu ya. Kalau dulu kita masih belajar PPKN, mungkin pada zaman Orde Baru masih ada yang namanya P4, kita masih dikenalkan pengertian demokrasi berdasarkan etimologis, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan di pasal 1 ayat 2 UUD 1945 teman-teman bisa cek bunyinya bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan menurut Undang-Undang Dasar. Oke. Jadi begini. Rakyat memang diberi kekuasaan dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Harusnya seperti itu, tapi faktanya tidak demikian. Demokrasi yang ada di Indonesia hanya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dan itu pada saat pemilu, di mana suara rakyat hanya berharga ketika pemilu dilaksanakan. Tapi selepas itu, ketika suara rakyat ingin mengkritisi dari jalannya pemerintahan, tidak ada yang bisa benar-benar secara terang-terangan mengungkapkan hal itu gitu loh. Kita tahu kita terbelenggu di Undang-Undang ITE, bahkan kalau misalkan UU Pers habis ini diketok, diresmikan, mungkin kebebasan pers benar-benar tidak ada. Dan yaitu pada akhirnya kita menormalisasikan suatu hal yang salah. Dinasti kekuasaan diwajarkan dengan alasan sebagai hak warga negara dan sudah diatur haknya, mungkin ya, maksudnya Mas Ari sudah diatur haknya di UUD 1945. Padahal kalau misalkan kita memaknai hal tersebut, ya kita lanjut aja deh videonya. Kan gue sebagai warga negara konstitusional dong. Kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Iya, lu punya opini nggak? Apa? Terhadap ini punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Oke. Dinasti kekuasaan is a human right, kata Mas Ari seperti itu. Kalau misalkan di Partai X yang kita tahu gitu ya, teman-teman juga bisa nyari di Google pengertian hak asasi manusia itu seperti apa, bahwa hak asasi manusia adalah secara harfiah sudah diberikan kepada Tuhan untuk manusia sejak dia berada di dalam kandungan. Karena apa? Karena balik lagi, itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, sehingga manusia tidak bisa menghakimi baik benarnya suatu HAM. Manusia hanya bisa menghargai hak asasi antara satu orang dengan orang lainnya. Dan kalau misalkan kita berbicara dinasti kekuasaan ini adalah hak setiap warga negara, pertanyaannya, apakah dinasti kekuasaan pernah benar-benar dijalankan tanpa mengingkari hak-hak orang lain, hak-hak warga miskin misalkan? Sampai sekarang sekali lagi belum ada sejarahnya. Tapi kalau misalkan teman-teman pernah menemui sejarah bahwa dinasti kekuasaan ini pernah untuk bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat, mungkin teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar bawah ini ya. Tapi kita lanjut dulu videonya. Ya nggak ada. Ini Say human rights. Dinasti politik salah atau tidak?
Human rights. Say it. It's not the question, Ari Putra. Ini bukan. This is your talk show. This is not my question. Ini enggak. Ini sebagai warga negara. Lu deh jawab duluan. Gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai warga negara nggak ada salah, Bang. Lu mau human rights harus konsisten dong. For certain level nggak apa-apa. Itu citizen rights. Tapi lu tahu, ketika dinasti politik berada atau terjadi di kabupaten, di beberapa daerah tertentu, kenapa lu tahu? Ya, menurut lu? I'm asking you a question. Ya kan gua yang nanya. Gua lagi nanya lu. Apakah lu tahu dampak dari dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia? Ya, tahu pasti. Jawabannya itu, tahu pasti. Sirkulasinya ya. Betul. Lu tahu bahwa ketika itu terjadi ada indikasi yang begitu kuat, ada kejahatan yang berusaha ditutupin dengan memastikan tidak ada office yang berubah. Dari video sekitar 2 menit 14 detik ini secara overall ya, menurut kita dinasti kekuasaan tidak pernah bisa dibenarkan dalam bentuk apapun alasannya. Mungkin ya dengan kata lain, kalau misalkan kita analogikan, ya udah Indonesia nggak apa-apa gitu dipimpin sama iblis sekalipun, asalkan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Cuma kan kembali lagi, apakah ada dinasti kekuasaan yang benar-benar muaranya untuk kesejahteraan masyarakat? Bahkan nggak dinasti aja sampai sekarang complicated sekali. Kita kemarin ya, baru-baru ini presiden mencederai konstitusi sehingga anaknya bisa maju sebagai wakil presiden. Terus belum lagi sama anak bungsunya yang kemudian juga bisa lolos menjadi kepala daerah, bakal calon kepala daerah. Karena undang-undang kepala daerah minimal umurnya pun disahkan menjadi 30 tahun. Cuman ya itu pertanyaannya, apakah nanti setelah keduanya menjabat, misalkan yang tadi presiden menaikkan anaknya menjadi wakil presiden, apakah anaknya ini benar-benar bisa melaksanakan amanat dari masyarakat dengan baik? Seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut kalian gimana? Tapi kita akan lanjut di video kedua yang mungkin berkaitan sama video yang barusan kita tonton. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Jadi ini ada video dari @arsipaja di Twitter. Captionnya, Luhut jangan kritik merasa semua jelek, kalau jelek pindah kau dari Indonesia. Oke. Tadi di awal Pak Luhut menyampaikan kalau misalkan kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Tentu, saya pun sangat bangga menjadi bangsa Indonesia. Negara ini sangat kaya, negara bangsanya pun juga begitu kuat, dijajah berapa tahun, tetap kita mentalnya tetap kuat gitu ya, nggak tumbang sama sekali. Bahkan utangnya sekarang 8.000 juga kayaknya santai-santai aja, nggak merasa ada sesuatu yang kritis, nggak merasa juga kita sekarang itu dalam kondisi yang krisis gitu. Tapi kita lanjut dulu deh kayaknya. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Oke, mungkin tadi di 7 detik pertama ya yang bilang sebagai bangsa Indonesia harusnya bangga, dan kalau misalkan mau mengkritik ya harus membangun, dan itu saya sangat setuju. Tapi kok kalimat setelahnya ada perkataan yang bilang kalau nggak suka jelek ya udah pindah aja kamu dari Indonesia. Nah, ini yang tadi berkaitan sama demokrasi. Kita bicara tentang demokrasi yang kita anut sekarang ini, di mana demokrasi hanya terjadi setiap 5 tahun sekali pada saat pemilu. Suara kita begitu berharga untuk para pejabat di luar sana, tapi setelah itu kita mau komplain kemana kita nggak bisa, apalagi komplain ke top manajemen yaitu presiden kita juga nggak bisa. Di tahun 2001 MPR sudah kehilangan taringnya, rakyat sudah kehilangan mandataris rakyatnya, dan di pasal 1 ayat 2 UUD 1945 kita diberi kedaulatan tapi dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang mana pelaksanaannya pun bisa diacak adul oleh oknum-oknum di luar sana. Sangat miris, tentu miris, dan ya semoga kalau misalkan ada pemerintah yang menonton video ini hatinya juga bisa terketuk ya, bisa melihat video 6 poin penyembuhan bangsa di sini menurut Partai X, di mana salah satu poin penyembuhan bangsanya adalah mengembalikan UUD 1945 sebelum amandemen,
dengan amandemen yang terbatas. Contohnya masa jabatan presiden yang hanya 2 periode seperti itu. Dan MPR kembali lagi memiliki mandataris rakyat, sehingga MPR bisa kembali lagi dan rakyat bisa memiliki mandataris rakyatnya seperti itu. Kalau misalkan kita berkaca dari tahun 1998, di mana pada saat itu terjadi kerusuhan yang besar-besaran, semua massa menggeruduk MPR dan semuanya berubah menjadi era reformasi. Namun di era reformasi yang seharusnya jauh lebih baik daripada Orde Baru tidak menunjukkan hal demikian, malah mungkin semakin runyam dan semakin rumit menurut kami di generasi yang kami lahir di tahun itu, dan sekarang setelah 26 tahun kita besar, justru kita tidak merasakan perubahan yang jauh lebih baik seperti itu. Dan beberapa generasi yang terdahulu mungkin lebih lekat kalau misalkan mereka membicarakan di masa Orde Baru ya, dengan jargonnya mereka, yaitu enak di zamanku toh, kalau kata Pak Harto seperti itu. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Ya, tadi Pak Luhut di akhir cuplikan ini ya bilang kalau misalkan dia kesel kalau ada yang jelek-jelekin pemerintah. Sama Pak, saya sebagai generasi yang sekarang hidup ya, yang mungkin nanti di 2045 katanya dikatakan sebagai generasi emas seperti itu, justru malah semakin cemas Pak, karena kami juga sama-sama keselnya dengan pemerintah. Bukan pemerintah sih, mungkin lebih ke oknum ya. Kalau pemerintah kan sangat luas dan nggak semua pemerintah pun jelek, jadi kita berbicara tentang oknum lah. Jadi ya katanya sih bikin kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi kok ya gini-gini amat gitu ya. Kalau boleh jujur, misalkan semoga sih para pejabat di sana menonton ini, mungkin yang duduk di Senayan atau mungkin top manajemennya menonton video ini, ya kami merasa kami hidup tanpa negara. Rakyat Bapak sekarang hidup tanpa adanya negara, dan itu sudah banyak dikeluhkan di luar sana. Ya, kami sih berharap itu tadi poin penyembuhan bangsa dapat dilaksanakan. Oke, sekian dulu video dari Partai X. Kami pamit, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you. Kami ingin satu bangsa, satu kemakmuran.